Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله رضيت بالله ربا والإسلام دينا. أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح لا حول ولا قوة إلا بالله وجعلنا من المفلحين. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. رب عليك صلاة القائمة رب يوم Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi. Amma ba'du fa ya ibadallah
أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز من اتقى وخاب من طغى فقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, saudara-saudara kaum muslimin yang dimuliakan Allah. Pada kesempatan siang hari ini kita panjatkan puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala bahwa pada siang hari ini kita bersama dapat memenuhi seruan Allah Subhanahu wa taala melaksanakan salatul Jumu'ah sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillahi wazarul bai' zalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Wahai segenap hamba-hambaku yang beriman, apabila kalian diseru untuk menunaikan salatul Jumu'ah, maka bersegeralah dan tinggalkanlah segala aktivitas hidupmu. Tinggalkan aktivitas jual beli dan lain sebagainya. Yang demikian itu lebih baik jika kalian mengetahuinya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Pada hari ini kita telah memasuki tanggal 8 di bulan Zulhijjah. Dan yang pada saat ini juga bertepatan di Makkatul Mukarramah pada saat ini telah memasuki tanggal 9 di bulan Zulhijjah. Saudara-saudara kita pada saat ini setengah berkumpul di Padang Arafah menyempurnakan ibadah hajinya, karena salah satu rukun ibadah haji yang tidak dapat diganti dengan dam adalah melaksanakan wukuf di Padang Arafah. Sebagaimana Rasulullah bersabda, al-hajju Arafah. Haji dikatakan sah apabila mereka telah berada di Padang Arafah. Seorang hamba Allah yang pada saat menunaikan haji pada saat ini mereka sedang dirawat di rumah sakit, maka mereka dikeluarkan dari rumah sakit, dibawa ke Padang Arafah dan dikembalikan lagi ke rumah sakit setelah selesai melaksanakan wukufnya. Dan pada saat hamba-hamba Allah, saudara-saudara kita yang pada saat ini berkumpul di Padang Arafah, Allah Subhanahu wa taala membanggakan di hadapan para malaikatnya, sebagaimana Allah taala firmankan di dalam salah satu hadis kudusinya. Allah Ta'ala berseru di hadapan para malaikat, ya malaikati unzuru ila ibadi ja'u min kulli fajjin amik sa'san ghabara. Wahai segenap para malaikatku, perhatikanlah, lihatlah kepada hamba-hambaku yang pada saat ini tengah berkumpul di Padang Arafah. Mereka datang dari penjuru dunia dalam keadaan pakaian yang lusuh dan rambut yang berdebu. Mereka datang menuju kepadaku dalam tujuan yang satu, mereka berharap mendapatkan ridhaku dan berharap mendapatkan ampunanku. Saat itulah Allah Subhanahu wa taala nyatakan di hadapan para malaikatnya, isyhadu anni qad ghafartu lahum. Saksikanlah wahai para malaikatku, sesungguhnya pada saat ini aku telah mengampuni dosa-dosa mereka.
Keberuntungan bagi jamaah haji yang pada saat ada di padang Arafah mereka telah mendapatkan maghfirah, ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana dengan kita yang berada di tanah air yang belum mendapatkan kesempatan menunaikan ibadah haji? Masih ada kesempatan dan kabar gembira dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar kita mendapatkan maghfirah, ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Shaumu yaumi Arafah yukaffiru sanatain madiyatan wa mustaqbilatan." Puasa pada hari Arafah dapat menghapuskan dosa 2 tahun, tahun yang lalu dan tahun yang akan datang. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Pada tahun ini memang ada perbedaan matlak terbitnya rembulan, karena di Arab Saudi telah menentukan tanggal 1 pada hari Kamis, dan kita di Indonesia ditetapkan baru melihat bulan pada malam Jumat, sehingga pada saat ini kita masuk hari tanggal 8 di bulan Zulhijjah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Bulan Zulhijjah, paling tidak ada 2 hal yang dapat dilaksanakan oleh umat Islam. Yang pertama adalah menunaikan ibadah haji, karena haji merupakan rukun Islam yang kelima yang Allah Ta'ala serukan kepada hamba-hambanya yang beriman dan yang memiliki kelebihan harta sehingga mereka mampu untuk menunaikan ibadah haji, yang pada awal mulanya Nabi Allah Ibrahim diperintahkan untuk menyeru segenap hamba-hamba Allah. Wa adzin fin nasi bil haji ya'tuka rijalan wa ala kulli dhamiri ya'tina min kulli fajjin amiq. Saat itu Nabi Allah Ibrahim setelah menyelesaikan tugas yang pertama, meninggalkan putra dan istrinya, kemudian setelah berapa tahun beliau kembali menjumpai putranya, dan setelah itu Allah Ta'ala berikan tugas kembali untuk menyeru kepada seluruh umat manusia yang pada saat itu ruh kita juga belum ada. Namun Nabi Allah Ibrahim, karena atas perintah Allah dia mentaatinya dan dia berseru memanggil segenap umat manusia, maka segenap ruh-ruh kita pada saat itu menjawab seruan Nabi Allah Ibrahim alaihi salam dengan ucapan talbiyah labbaik Allahumma labbaik. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kemudian yang kedua adalah yang dilakukan oleh umat Islam adalah melaksanakan penyembelihan hewan kurban. Kedua-dua ini adalah merupakan napak tilas dari perjuangan Nabi Allah Ibrahim alaihi salam yang kemudian turun kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab hanya 2 nabi inilah yang Allah Ta'ala berikan sandingan namanya sebagai uswatun hasanah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Qad kana lakum uswatun hasanah fi Ibrahim." Sungguhnya di dalam diri Nabi Allah Ibrahim terdapat uswah, contoh yang baik bagi kalian. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Nabi Allah Ibrahim begitu banyak mencontohkan dalam kehidupannya buat kehidupan kita sekalian. Pertama adalah ketakwaan dan ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua adalah pengabdiannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Dan yang ketiga adalah keikhlasannya dalam setiap kali dia menerima tugas dan kewajiban dari Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kurban ini merupakan salah satu perintah Allah yang Allah Ta'ala perintahkan melalui firman-Nya, Inna a'tainakal kautsar fasalli lirabbika wanhar. Sesungguhnya telah kami berikan nikmat yang banyak kepada engkau ya Muhammad. Sebagai tanda rasa syukur atas anugerah nikmat yang Allah Ta'ala berikan, Allah Ta'ala perintahkan kepada kita, fasalli lirabbika wanhar, maka laksanakanlah salat dan berkurbanlah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Man dhaha tayyibatan biha nafsuhu muhtasiban li udhiyatihi kanat lahu hijaban minan nar. Siapa yang melaksanakan kurban dengan ikhlas semata-mata mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala terhadap kurbannya, maka kurban yang dilaksanakannya sebagai penghijab, sebagai penutup dan penolak siksa api neraka. Manfaat dari kurban adalah sebagai hijaban, sebagai penutup dari siksa neraka. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Namun sangat merugi bagi hamba-hamba Allah yang telah diberikan nikmat yang begitu banyak, diberikan harta yang begitu banyak, namun dia tidak menyempatkan dirinya dan tidak mengeluarkan sebagian hartanya untuk berkurban, kendati pun 1 ekor kambing, maka merugilah, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man wajada sa'atan li an yudhiya ma falam yudhi fala yahduranna musallana. Siapa yang telah diberikan keluasan rizki untuk berkurban namun dia tidak menyempatkan dirinya untuk berkurban, kata Nabi, maka janganlah dia datang ke tempat sholat kami. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Karena penyembelihan hewan kurban yang dilakukan pada hari nahar, baik pada hari raya Idul Adha maupun pada hari-hari tasyrik, merupakan satu perbuatan yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada perbuatan yang sangat dicintai oleh Allah pada hari tersebut kecuali pada saat itu hamba-hamba Allah menyembelih dan meneteskan darah-darah kurbannya, sehingga pada saat itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah melaksanakan penyembelihan hewan kurban, Rasulullah menyatakan, fatibu biha nafsa, maka bersenang-senanglah kalian dengan kurban yang telah kalian laksanakan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Inilah yang dapat disampaikan dalam kesempatan khutbah yang singkat ini. Sebagai renungan bagi kita, masih ada kesempatan bagi kita untuk melaksanakan penyembelihan hewan kurban. Mudah-mudahan Allah Ta'ala berikan rizki kepada kita yang banyak, sehingga kita dapat melaksanakan penyembelihan hewan kurban. Dan pada saatnya Allah Ta'ala wafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasalli lirabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim. Wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum
ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. Alhamdulillahilladzi amarana bil ittihadi wal i'tisami bihablillahil matin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah al malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh arsalahu rahmatan lil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Ittaqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa alamu anna Allah ta'ala amarakum bi amrin bada'a fihi bi nafsihi wa sanna bi malaikatihi musabbihati bi qudsihi wa ayyaha bil mu'minina min ibadihi faqala azza min qail innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabiy ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Wardallahumma 'anil khulafa'ir rasyidin sadatina Abi Bakrin wa Umar wa Utsman wa Ali wa an baqiyatis sahabati wat tabi'in wa tabi'it tabi'ina wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa 'alaina ma'ahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات ويا غافر الذنوب والخطيئات. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يعطيكم ولذكر الله أكبر. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن